Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada Kak Ayu Herlina, ada juga Kak Carolina Indah Lesari, ada pula Kak Syifa Yeri Haumi Sulaiman Putri, dan saya sendiri Siti Mardiah. Kami dari kelas MA22B2 akan memaparkan hasil jawaban tugas untuk tugas ujian akhir semester ini dari mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Pak Purwanto SEMM. Semoga presentasi kami ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi teman-teman sekalian. Tanpa berlama-lama, kami lanjut ke presentasinya. Yang pertama itu adalah upaya pemerintah untuk memitigasi konflik geopolitik antara Iran dan Israel terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Jadi, eskalasi konflik persenjataan antara Iran dan Israel menimbulkan potensi ancaman terhadap Indonesia. Jadi, ketegangan antara peperangan dua negara tersebut yang terjadi di kawasan Timur Tengah ini tidak hanya memunculkan krisis geopolitik ya, tetapi juga bisa menimbulkan efek domino terhadap sektor tinggi. Sektor-sektornya itu ada sektor energi, terus ada perdagangan dan iklim investasi global. Jadi pemerintah ini telah menyiapkan tiga pendekatan mitigasi utama yang akan kita jelaskan di slide berikutnya. Baik, di sini ada 3 poin utama dari mitigasi, yaitu yang pertama, ancaman dan resiko bagi ekonomi nasional. Jadi, konflik di Timur Tengah ini antara dua negara Iran dan Israel ini berpotensi menaikkan harga minyak mentah global atau ICM dan memperburuk sentimen dari pasar finance global yang akan mempengaruhi nilai tukar mata uang dan penerimaan negara. Terus juga yang kedua ada respon kebijakan dan mitigasi oleh pemerintah. Jadi Kementerian Keuangan ini, Kemenku, siap melakukan restrukturisasi belanja negara atau penyusunan utang penyusunan ulang APBN untuk memastikan stimulasi yang tepat sasaran bagi pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat. Terus juga ada ketiga ini ialah prinsip kebijakan dan daya tahan ekonomi. Jadi pemerintahan ini optimis bahwa struktur ekonomi di Indonesia dengan fundamental yang relatif kuat masih mampu meredam dampak dari konflik global tersebut. Jadi saya akan melemparkan penjelasan berikutnya kepada teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN adalah organisasi regional yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara yang bertujuan untuk memajukan kawasan tersebut di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. ASEAN didirikan pada tanggal 18 Agustus 1997 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri. Yang pertama Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Peran penting Indonesia pada ASEAN. Yang pertama, Indonesia berperan sebagai mediator dan penggagas kerjasama regional untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan kawasan. Yang kedua, Indonesia beberapa kali menjadi ketua ASEAN, misalnya pada tahun 2011 dan 2023 dengan fokus pada memperkuat integrasi ekonomi dan stabilitas politik. Yang ketiga, Indonesia berperan sebagai mediator konflik antar negara ASEAN, misalnya membantu mendamaikan konflik Kamboja-Vietnam pada Konferensi Paris 1991 dan krisis politik Myanmar. Yang keempat, Indonesia aktif dalam mewujudkan ASEAN Economic Community untuk membangun pasar tunggal dan basic produksi kawasan. Yang terakhir, aktif dalam
aktif dalam isu penanggulangan terorisme dan kejahatan lintas negara. Selanjutnya ada G20. G20 adalah forum multilateral strategis yang menghubungkan negara-negara maju dan berkembang di dunia yang terdiri dari 19 negara dengan perekonomian terbesar di dunia, ditambah Uni Eropa. Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah ini berdasarkan hasil konferensi tingkat tinggi di Roma, Italia pada Oktober 2021 lalu. Hal tersebut menjadikan RI sebagai negara Asia kelima yang memegang forum G20. G20 memegang peran penting yang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, stabilitas keuangan global, transisi energi, dan kerjasama internasional. Nextnya ada peran Indonesia pada G20. Yang pertama, anggota tetap dan representasi negara berkembang. Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota tetap G20 sejak 1999. Yang kedua, menjadi tuan rumah G20 pada tahun 2022. Indonesia menjadi presiden G20 dengan tema Recover Together, Recover Stronger setelah pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, penguatan kerjasama multilateral KTT G20 Bali 2022 menjadi pencapaian diplomasi yang sukses dengan Bali Leaders Declaration yang mendukung perdamaian, stabilitas ekonomi, dan isu energi terbarukan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Carolina. Untuk pembahasan selanjutnya itu ada utang luar negeri. Apa sih yang dimaksud dengan utang luar negeri? Oke teman-teman, jadi gini, utang luar negeri itu adalah pinjaman yang diambil oleh negara kita dari pihak luar negeri, bisa dari negara lain, lembaga keuangan internasional kayak MIV atau Bank Dunia, atau pihak bahkan investor swasta yang ada di luar negeri. Utang ini tuh harusnya dibayar kembali ya, gak cuma pokoknya aja, tapi beserta dengan bunganya. Dan biasanya nih sudah ada perjanjian atau kesepakatan waktu kapan dan bagaimana cara membayarnya. Yang bisa menerima utang luar negeri itu gak cuma pemerintah pusat aja, tapi kadang-kadang ada pemerintah daerah juga bisa menerima. Perusahaan baik BUMN ataupun perusahaan swasta juga bisa menerima. Dan yang ketiga, bahkan perorangan atau individual juga bisa menerima asal mereka punya akses ke pemberi utang di luar negeri sana. Biasanya utang ini itu dipakai untuk kebutuhan yang besar atau yang memang penting banget nih. Misalnya pembangunan infrastruktur kayak jalanan tol, pelabuhan, bandara, terminal, dan lain-lain. Terus juga bisa mendanai proyek strategis nasional kayak pendidikan, energi, penelitian. Dan yang terakhir juga bisa menutupi defisit anggaran negara kalau pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Tapi ya intinya kita juga harus hati-hati ya, karena walaupun utang luar negeri bisa dibantu dan bisa membantu tumbuh perekonomian itu tumbuh lebih cepat, kalau salah kelola bisa jadi beban untuk generasi selanjutnya, seperti apa yang sekarang negara kita sedang alami ya teman-teman. Bayangin aja kalau kita itu punya hutang dan bunganya itu gede dan pendapatan negara itu gak cukup, akhirnya malah ngutang lagi untuk menutupi utang yang lama. Itu yang menjadi bahayanya ya. Jadi penting banget nih buat kita paham untuk soal yang ini, karena utang luar negeri itu bukan cuma urusan pemerintah aja, tetapi juga berdampak ke ekonomi nasional dan ke kehidupan kita semua. Oke, di slide terakhir, 2 terakhir ya, itu ada kondisi utang luar negeri Indonesia saat ini. Ini data kita peroleh dari berbagai sumber Google dan kita summary lalu kita sajikan ke dalam slide ini. Nah,
Jadi teman-teman, kalau kita tadi udah bahas apa itu artinya utang luar negeri, sekarang kita lihat gimana kondisi utang luar negeri Indonesia per data dari Mei sampai Februari 2025 ini. Ada 3 hal utama yang bisa kita perhatikan, yaitu total utang, komposisinya, dan rasio terhadap PDB. Oke. Total utang luar negeri per Mei 2025, total utang luar negeri kita itu mencapai 435 miliar ya. Tapi ini US dollar. Kalau dikonversi itu sekitar 7.063 triliun. Angka ini naik 6,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya utang kita memang masih terus bertambah, mungkin karena kebutuhan pembiayaan, pembangunan atau belanja negara yang unnecessary yang makin besar ya teman-teman. Lalu ada komposisi utang. Utang ini asalnya dari 2 pihak. Yang pertama itu dari pemerintah dan bank sentral, yang kedua dari sektor swasta. Kita bahas yang pemerintah dan bank sentral dulu ya. Jumlahnya itu US dollar 209,6 miliar in US dollar, naik 9,8%. Biasanya dipakai untuk kebutuhan penting kayak pendidikan, kesehatan, pertahanan, transportasi, dan proyek infrastruktur lainnya. Jadi ini lebih ke arah utang yang produktif ya, karena hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Lalu yang kedua ada sektor swasta. Jumlahnya per Mei 2025 itu sebesar US dollar 196,4 miliar. Tapi ini turun 0,9%. Kenapa? Karena beberapa sektor seperti keuangan dan koperasi juga lagi ngurangin efisiensi pinjaman luar negeri mereka. Mungkin karena suku bunga global yang tinggi atau karena faktor resiko lainnya ya. Lalu rasio utang terhadap PDB. Terakhir kita lihat rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto atau PDB per Februari 2025 ini rasionya ada di angka 30,2%, sedikit turun 30,3% dari bulan sebelumnya. Apa artinya? Secara umum penurunan rasio ini positif, karena berarti pertumbuhan ekonomi kita masih lebih cepat dibanding pertumbuhan utangnya. Tapi ya kita tetap harus waspada ya, dan pastikan utang ini itu digunakan dengan sebaik-baiknya supaya generasi kita di masa depan dan kita itu tidak terkena banyak dampaknya ya, dan menjadi beban juga. Oke, jadi untuk presentasi kelompok kami itu yang bisa saya simpulkan adalah utang luar negeri itu sebenarnya bukan sesuatu yang otomatis buruk. Justru bisa jadi alat bantu yang penting untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi asal digunakan secara bijak dan produktif. Tapi di sisi lain, kalau pengelolaannya ini nggak hati-hati, utang ini bisa menjadi bumerang, bisa menjadi beban jangka panjang nih untuk negara kita, dan bikin beban keuangan kita di generasi selanjutnya itu makin berat. Makanya penting banget nih buat kita sebagai generasi muda, para mahasiswa dan mahasiswi, untuk mengambil kebijakan masa depan, untuk paham, untuk peduli, untuk peka, tidak tondif, dan untuk ikut mengawasi bagaimana utang ini dimanfaatkan. Semoga penjelasan dari kelompok kami melalui isu-isu keuangan di negara ini bisa teman-teman ambil sisi baiknya dan positifnya, dan bisa menambah insight untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum.